warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini adalah hari Selasa. Oke, hari Selasa yang cerah ini mari kita belajar IPA. Nah, belajar IPA tentang ekosistem. Tapi sebelum lebih lanjut kita belajar IPA, Bapak akan mengabsen dulu kehadiran di kelas 5. Hari ini siapa yang tidak hadir? Emrifal. Kemana Emrifal? Tidak ada izin? Oke, sama Revalina. Revalina izin demam, berarti izin sakit. Oke, seluruhnya hadir? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Baik, Bapak tes semangatnya. Dapat semangat. Oke, sekali lagi. Dapat semangat. Oke, bagus sekali semangat untuk kelas 5. Jadi, hari ini kita akan meneruskan pembelajaran di materi kemarin. Materi kemarin itu adalah tentang pernapasan hewan. Hari ini kita akan belajar mengenai ekosistem. Baik. Sebelum lebih lanjut kita belajar mengenai ekosistem, coba simak video yang Bapak sajikan. Ya. Lebih dari 5,5 juta kilometer persegi, meliputi 9 negara, yaitu Brasil dan area paling luas mencapai 60%, Peru, Kolombia, Bolivia, Ekuador, Venezuela, Suriname, dan Venezuela. Membuatnya jadi area hutan yang paling luas di bumi. Ada sekali tanaman yang tumbuh subur di hutan Amazon, dan tentunya ada banyak sekali satwa yang hidup di dalamnya. Mulai dari burung yang terjadi dalam waktu, ikan-ikan dan penghuni sungai lainnya, hewan melata, serangga, dan semua penghuni Amazon yang tahan mulai lainnya. Kita berikan misteri sungai yang akhirnya mengintai, suku dalam air, dan dorado, lima hewan kayangan yang jadi tumbuh mistis dari Amazon. Sepertinya mereka belum terlalu lama sehingga belum mulai pergerakannya, tapi beradanya jadi ancaman tersendiri bagi beberapa hewan di sekitarnya. Akibat memilih untuk mencari hewan, mereka lebih suka bersantai di bulan berlalu, hingga beberapa orang menjadi sebagai orang paling santai di bumi. Tapi kebiasaannya
selesai, kedua menyebabkan mereka tidak waspada, kehilangan fokus, dan seperti yang kita tahu, yang selalu mengintai dialami. Dari dalam hutan, sesosok bayangan mulai bergerak, mengintai sembari berkamuflase, mendekat tanpa diketahui, matanya tajam, mengarah pada saluran kaki berat yang ada di tepi sungai. Dalam waktu singkat, Jaguar menyerang dan mengangkat pangsanya. Seorang kaki berat berukuran besar berhasil diterkam. Pagi ini, Jaguar sarapan dengan menu daging kaki berat yang segar dan lezat. Serangan Jaguar menyebabkan kepanikan. Kapibara lain berenang menjauh, mencari sudut yang lebih aman. Di dalam hutan, beberapa hewan mulai bergerak. Tujuan utamanya adalah berenang. Mereka berlari mencari sumber makanan yang ada di sekitar ini. Beruntung bagi mereka karena ada banyak pepohonan yang berbuah. Daun hijau dan rerumputan juga jadi makanan bagi mereka yang berbuah. Ada begitu banyak hewan yang melakukan aktivitas masing-masing. Sebagai besar fokus untuk mencari makanan, beberapa orang bergerak dan boleh bertahan. Mereka dalam mobil masuk yang sangat menyenangkan suasana di dalam hutan itu. Cuaca di sini susah ditebak. Dari awal cerah, tiba-tiba mendung dan turun hujan deras. Lalu tiba-tiba cerah kembali. Mereka harus beradaptasi dalam kondisi yang cepat berubah seperti itu. Kondisi hutan menyebabkan air melimpah. Hampir tidak ada yang pernah mengalami kehausan sepanjang hidupnya. Sungai mengalir air dan jernih. Kubangan air bisa ditemukan beberapa sudut. Belum lagi sumber mata air dan terus mengasih bumi di sekitarnya. Berbicara tentang sungai Mesir, beberapa sosok berbahaya pastinya jadi cerita tersendiri. Mulai dari yang direndam yang dikatakan sebagai bahaya mereka dari dalam sungai, Kariman yang merupakan kerabat dari buaya, Jayanata yang jadi salah satu penguasa sungai, Anaconda yang merupakan ular berukuran besar, Akali Jaguar yang berada di dalam air. Berbeda dengan ular yang habitatnya di pegunungan, Jaguar betah di dataran rendah dekat perairan. Meski sebaliknya berdekatan di Afrika Selatan, tapi tentunya susah bertemu secara alami. Setidaknya, keberadaan umat di pegunungan mengurangi ancaman bagi Jaguar yang ada di dataran rendah. Sungai Amazon bagaikan zona perang bagi beberapa hewan. Ancaman dari serangan militer selalu menghantui. Ikan kecil itu menyelidiki tajam dan pasukannya banyak. Ketika menyerang, ikannya bagaikan monster yang susah dihindari. Jika beruntung tidak bertemu Piranha, maka pasukan Jayanata sudah menempuh. Mereka berenang dengan cepat. Bersama beberapa pasukannya, Jayanata mendekati mangsa, melakukan serangan, dan mereka dalam memaksa yang berbahaya. Beberapa kali, Jayanata berhasil menangkap hewan yang sebenarnya kabur dan berbahaya. Mereka dalam ancaman pemerintah. Jika masih selamat dan terhindar dari serangan Jayanata, persiapan menghadapi sekarang dari kehidupan. Mereka mendalamkan bergerak senyap dari dalam air, mengintai mangsa dan menyergapnya. Seperti buaya yang berbahaya, mereka menggunakan gigi tajam yang dipadukan dengan buah. Gigitannya begitu mematikan dan berkali-kali menyebabkan korbannya direndam hingga akhirnya mati dan jadi mangsa bagi mereka. Tapi Kariman sendiri dengan colongan. Mereka biasanya hidup bersama, tapi ada kalanya mereka menyendiri, dan jika lebih apes, bisa saja diserang anak kuda. Ular besar yang satu ini memang berbahaya dan beberapa kali terbukti mengalahkan dan memangsa Kariman. Meski ada beberapa bukti, Kariman yang tak memakan anak kuda. Anak kuda jenis sosok yang mengerikan, khususnya di sungai Amazon. Selain kudanya yang besar, anak kuda betah di dalam air. Kamu bisa membayangkan betapa mengerikannya mereka ketika bergerak singa dari dalam air. Mereka bisa dimaksanya tanpa diketahui, dan serangan cepat, mematikan, serta susah dihindari. Dan puncak pertunjukan telah tiba. Sang raja, sosok paling ditakuti di kawasan Amazon. Pergerakannya selalu jadi ancaman bagi semua hewan yang ada di sekitarnya. Mereka sudah paham betapa berbahayanya sosok yang satu ini. Jaguar begitu mendominasi. Mereka adalah penguasa yang luas, menghubungi berbagai hewan yang ada di sekitar mereka. Kapibara yang sebelumnya salah dan berkali-kali serang penguasa lain belum tentu sama jika harus berhadapan dengan
saja harus turun level. Sosok perempuan yang wanita berkali-kali mempermalukan lifestyle-nya, dominasinya begitu kuat. Jaya Lautan yang beberapa kali berani melawan tetap saja tidak bisa membuatnya gentar atau bahkan mengaku kalah. Ketika ada kesempatan, ia tetap saja akan menyerang. Dan matahari mulai bergerak, sinar meredup menandakan itu lomba. Bukan yang sudah gelap karena matinya permohonan semakin pekat tanpa adanya sinar matahari. Kini saatnya orang-orang membuka matanya. Juga saatnya bagi mereka mulai bergerak. Menggantikan peran dari hewan yang aktif di siang hari. Dan sepertinya hutan ini semakin berbahaya ketika malam tiba. Awan negatif semakin terasa. Mari kita akhiri saja video ini karena ada banyak hal yang sebaiknya tidak diketahui oleh manusia. Oke, itu tadi pemaparan video singkat mengenai ekosistem yang ada di hutan Amazon. Ada tadi apa hewannya? Oke, buaya benar. Anaconda benar. Macan tutul benar. Jaguar, berang-berang. Kemudian ikan piranha. Itu adalah organisme atau makhluk hidup yang ada di lingkungan ekosistem Amazon. Sebenarnya ekosistem itu tidak cuma di hutan, tapi di sekitar kita itu ada. Contohnya apa, Pak? Di kebun ada cacing, ada ayam, ada monyet, ada rumput. Rumput itu termasuk ke dalam bagian dari ekosistem. Nah, setelah melihat video tadi, Bapak lihat-lihat juga ada yang sebagian berdiskusi apa itu. Baik, untuk menjawab diskusi kalian, kita akan langsung memaparkan materi mengenai ekosistem. Oke. Ekosistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos atau rumah, dan sistema atau sistem yang terdiri atas komponen-komponen yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Jadi ekosistem itu adalah tempat untuk berkumpul atau tempat untuk berinteraksi antar komponen-komponen di dalamnya. Kemudian ilmu yang mempelajari ekosistem itu disebut dengan ekologi. Dan komponen yang ada di ekosistem itu terdiri dari dua. Yang pertama yaitu komponen biotik dan yang kedua komponen abiotik. Komponen biotik itu adalah komponen makhluk hidup. Abiotik itu yang tidak hidup. Contoh biotik. Ada yang bisa diingat? Hewan. Manusia contoh hewan. Ayam. Singa. Kucing, monyet, benar. Buaya, kucing, benarnya. Ayam, cacing, itu sebenarnya komponen abiotik. Batu, tanah, apa lagi? Air. Rumput itu adalah komponen biotik karena rumput itu hidup. Nah sekali. Oke, selanjutnya. Nah, komponen biotik dan abiotik. Contohnya, komponen abiotik udara, air, tanah, dan cahaya matahari. Kemudian komponen biotik, contohnya tumbuhan sebagai produsen dan hewan manusia sebagai konsumen. Pak, ada tulisan pengurai, Pak. Apa itu pengurai, Pak? Pengurai adalah mikroorganisme yang menguraikan zat-zat yang mati. Contohnya apa? Bakteri. Kemudian apa lagi? Cacing. Virus itu adalah komponen-komponen yang menguraikan. Nah, menguraikan apa, Pak? Contohnya ada ayam yang mati atau ada pohon yang tumbang. Itu diuraikan oleh apa? Ayam diuraikan oleh cacing dan pohon yang tumbang itu diuraikan oleh jamur. Kemudian selanjutnya interaksi antar komponen. Nah, interaksi antar komponen ini ada dua, yaitu predasi dan simbiosis. Predasi itu interaksi antar komponen yang saling memakan. Berarti apa? Cacing dimakan oleh ayam, itu adalah predasi.
Kemudian singa memakan kancil atau kucing yang memakan tikus, itu adalah predasi. Simbiosis itu apa, Pak? Interaksi yang tidak saling memakan. Contohnya apa, Pak? Contohnya burung jalak dengan kerbau. Burung jalak yang membersihkan kutu di tubuh kerbau, itu adalah simbiosis. Contoh lagi apa? Bunga rafflesia dengan inangnya atau pohon hidupnya, itu tidak saling memakan. Lebih jelasnya lagi, Bapak kasihkan contoh. Simbiosis itu dibagi menjadi 3. Yang pertama mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Sembari menjelaskan, langsung ke contohnya. Itu adalah gambar apa? Lebah dan bunga. Ini adalah salah satu interaksi simbiosis mutualisme. Lebah mendapatkan nektar bunga. Nektar bunga. Tahu nektar? Tahu? Yang dibuat untuk madu. Itu nektar. Lebah itu menghisap nektar bunga sebagai pembuat madu. Kemudian bunga mendapatkan apa, Pak? Bunga mendapatkan penyerbukan. Jadi kaki-kaki yang ada di lebah ini dapat menempelkan serbuk bunga ini, kemudian diterbangkan ke bunga yang lain. Itu akan terjadi sebuah pembuahan. Itu simbiosis mutualisme. Mutualisme itu apa, Pak? Saling menguntungkan. Bunga diuntungkan, lebah diuntungkan. Contoh simbiosis mutualisme. Kemudian selanjutnya apa itu? Ikan apa? Ikan nemo dan anemon laut. Anemon laut. Ikan nemo ini berlindung dan membuat sarang di anemon laut. Jadi ikan nemo mendapatkan rumah, tetapi si anemon laut tidak mendapatkan apa-apa. Ini yang disebut simbiosis komensalisme. Yang satu diuntungkan, tapi yang satu tidak mendapat apa-apa. Tidak diuntungkan atau tidak dirugikan. Ini yang disebut dengan komensalisme. Itu adalah simbiosis yang kedua. Kemudian selanjutnya, apa itu? Bunga apa? Bunga rafflesia dan nyamuk. Pintar sekali. Kalau bunga rafflesia ini menghisap sari makanan dari akar tanaman, akar pepohonannya. Ini disebut dengan simbiosis parasitisme. Parasitisme artinya saling merugikan. Yang bunga rafflesianya dapat untung makanan, yang pohon inang itu mendapat kerugian karena sari makanannya telah diambil oleh bunga rafflesia. Itulah parasitisme. Terus ini apa? Nyamuk. Benar sekali. Nyamuk itu menghisap darah manusia. Nyamuk mendapatkan makanan, tapi manusia mendapatkan gigitan, dapat gatal-gatal. Apalagi penyakitnya? Malaria. Itu merugikan satu dan menguntungkan yang satu. Itu yang disebut dengan parasitisme. Oke, itu tadi interaksi antar komponen-komponen yang ada di ekosistem. Selanjutnya, rantai makanan. Ini yang disebut tadi mengenai salah satu makan yang organisme satu makan organisme yang lain. Contohnya itu, rantai makanan terdiri dari padi, tikus, ulat, dan bak. Padi dimakan oleh tikus, pintar. Tikus dimakan oleh ulat. Ulat dimakan oleh itulah yang disebut dengan rantai makanan. Suatu rangkaian peristiwa organisme, satu dimakan oleh organisme yang lain secara berurutan tingkatan. Itulah yang disebut dengan rantai makanan. Selanjutnya, coba dijelaskan. Yang pertama adalah zooplankton yang paling bawah. Zooplankton. Zooplankton itu mikroorganisme yang kecil, dimakan oleh fitoplankton. Jadi ini adalah zooplankton, kemudian dimakan oleh fitoplankton. Fitoplankton dimakan oleh ikan kecil. Kemudian ikan kecil dimakan oleh ikan besar. Ikan besar dimakan oleh ikan hiu. Pintar sekali. Itulah yang disebut dengan rantai makanan. Dari urutan yang paling kecil
agak besar, menjadi besar, paling besar atau predator. Biasanya yang di bawah sini ini disebut dengan produsen. Produsen. Yang kedua disebut dengan konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1. Yang di atasnya konsumen tingkat 2. Yang di atasnya lagi? Pintar. Konsumen tingkat 3. Tapi yang paling atas sendiri itu disebut dengan predator. Yang paling puncak sendiri. Nanti predator ini akan mati. Ikan hiu ini akan mati. Kemudian kembali lagi diuraikan oleh siapa? Diuraikan yang paling bawah. Jadi ketika mati, bangkai ikan hiu itu akan diuraikan oleh bakteri. Dan hasil penguraian tadi dimakan oleh zooplankton. Jadi secara berputar. Itulah yang disebut dengan rantai makanan. Selanjutnya, coba ada yang bisa terangkan? Rumput dimakan oleh? Kelinci dimakan oleh? Serigala dimakan oleh? Harimau mati. Kemudian diuraikan oleh? Jamur. Kemudian hasil penguraian jamur dimakan oleh rumput lagi untuk tumbuh. Itulah yang berulang-ulang. Nah, itu adalah rantai makanan, sekilas rantai makanan. Kemudian, oke, terima kasih. Video terakhir Bapak akan putarkan mengenai ekosistem dan rantai makanan yang ada di laut. Tadi kan sudah diutar, sekarang yang ada di laut.
kita stop sebentar. Tadi ada ikan apa? Domino dan ada anemon, anemon laut. Tadi sudah Bapak coba kasih tahu ikan domino atau ikan badut atau ikan nemo itu berinteraksi dengan anemon laut. Itu termasuk simbiosis apa? Ada yang tahu? Simbiosis apa? Yang kedua, simbiosis yang menguntungkan satu tetapi tidak menguntungkan yang satu, tapi tidak juga merugikan. Simbiosis komensalisme bintang. Tepuk tangan untuk Idin. Itu adalah simbiosis komensalisme. Coba Bapak tes lagi. Tadi yang lebah dengan bunga. Lebah dengan bunga. Itu termasuk simbiosis apa? Yang pertama, yang saling menguntungkan. Simbiosis apa? Simbiosis mutu apa? Mutualisme bintang. Tepuk tangan bagus. Oke, itu tadi simbiosis yang sedikit dipaparkan. Nah, di sini itu ada pemaparan video di dalam simbiosis tentang terumbu karang. Tadi apa yang dimasukkan ke dalam laut? Motor. Motor siapa yang dimasukkan? Motor siapa? Motor Sambo? Motor Rambo? Itu adalah motor-motor bekas yang dimasukkan ke dalam laut. Itu untuk pertumbuhan terumbu karang. Terumbu karang itu untuk apa? Ekosistem bawah laut bisa. Ekosistem bawah laut. Jadi motor-motor yang dimasukkan itu akan ditumbuhi oleh terumbu karang. Terumbu karang itu untuk rumah ikan, untuk tempat ikan berlindung, untuk tempat ikan mencari makan. Baik, rasa Bapak cukup sekian untuk materi tentang ekosistem. Kita akan lanjutkan minggu depan mengenai materi tentang keanekaragaman ekosistem bawah laut. Baik, ada yang mau ditanyakan? Ya. Ada yang mau ditanyakan tentang ekosistem? Yang ingin bertanya, ya bertanya. Silakan. Tidak. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, Bapak anggap paham untuk pembelajaran di hari ini. Cukup sekian. Yang terakhir, semuanya sudah ada di kelas? Coba rapikan tempat duduknya sebelum pembelajaran selanjutnya. Tempat duduk yang masih melenceng-lenceng dirapikan dulu. Yuk, biar segar. Sepertinya sudah lesu melihat video. Kita coba terus semangat lagi. Tepuk semangat. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang hore. Oke, terima kasih. Hari ini cukup sekian. Jangan lupa nanti PR-nya ada di buku otomatik. Kita lanjut pembelajaran IPA di hari Kamis. Pintar sekali. Cukup sekian. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.